Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa tawfiqan wa sadadan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ke-23 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan yang mana nikmat ini sering kita lalaikan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu luang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering lalai kebanyakan manusia. Kita kadang tidak menganggap itu nikmat yang penting. Kita kadang merasa itu perkara yang murahan dalam tanda petik, perkara yang biasa-biasa saja. Kata Nabi SAW, nikmat yang pertama yang sering kita lalaikan adalah nikmat kesehatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita itu tidak rasa nikmat kesehatan, tidak sadar kalau kesehatan itu nikmat. Nanti kita sadar kalau kita sudah demam-demam, sudah dangge lagi, baru terasa itu. Kalau kita ini mau rasakan, mau tahu bagaimana nikmatnya kesehatan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke rumah sakit. Ya, di jalan protokol kayak URID, Perintis, itu pasti kalau kita lewat di situ tidak ada kayaknya waktu itu tidak pernah lewat ambulans minta jalan. Sebentar kalau tidak bendera putih yang lewat, ambulans gawat darurat yang lewat. Itu mungkin karena seringnya kita lewati itu, seringnya kita rasakan itu kayak biasa aja. Coba kalau kita di dalam situ, coba kalau kita yang ada di dalam ambulans, baru kita rasa itu, Pak. Saya pernah belajar di Madinah selama 15 tahun. Saya pernah diperintahkan, diamanahkan oleh dosen kami, salah seorang syekh, untuk memberikan manasik haji kepada jemaah yang lagi terbaring di ICU di Madinah, di King Fahd Hospital, dekat dengan kampus kami. Subuh-subuh, syekh ini menelpon, Basran bisa ke rumah sakit Malik Raja Fahd. Ada apa, Syekh? Ada jemaah yang hari ini harus diberangkatkan ke Mekah untuk proses penyelenggaraan haji, sementara mereka terbaring di ICU dan mau diberikan manasik ringkas kepada orang sakit, bagaimana itu yang namanya pelaksanaan ibadah haji dalam kondisi terbatas seperti itu, sakit. Akhirnya saya ke sana dan ketemu dengan beberapa penanggung jawab rumah sakit, masuk ke ruang ICU. Masya Allah, itu ruangan, Pak, penuh, bukan sekedar, betul-betul penuh ruangan itu dengan orang sakit dan semua jemaah haji masih di Madinah, mau diberangkatkan ke Mekah. Saya disuruh untuk memberikan pengarahan kepada satu orang jemaah yang di sudut. Saya tanya, dari mana jemaah ini? Kepada perawatnya, dari Goa. Sakit apa? Saya tanya perawatnya. Perawatnya ketika itu dari orang Sunda, ya, sudah termasuk lama bekerja di sana. Saya tanya, Bu, ini sakit apa? Barusan dioperasi jantung. Dia barusan pasang 2 cincin di jantungnya. Berapa itu biayanya, Bu? Ratusan juta, Ustaz. Tapi digratiskan oleh kerajaan. Semua jemaah haji yang berada dalam fasilitas kesehatan kerajaan Saudi di tanah suci, entah itu Mekah, Madinah ataupun yang berada di Jeddah,
yang ketika ada rujukan dari dua kota tersebut, maka semua pelayanannya itu digratiskan oleh kerajaan, berapapun biayanya. Tidak perlu bawa kartu BPJS, tidak, langsung Pak, langsung. Mereka tidak pernah mengatakan seberat apapun penyakitnya, tidak, langsung masuk. Jadi berapa kira-kira biayanya itu? Hampir sekitar 500 juta. Itu pemasangan cincin dan teknisnya. Kemudian obat-obatannya, saya tanya berapa harga obatnya ini? Ini Ustadz, harga obatnya sekitar 60 jutaan. Dia kasih ada beberapa bungkus obat itu, dan ini kalau habis dibeli lagi. Sekarang dikasih gratis, kalau pulang ke Indonesia dibeli sendiri. Subhanallah. Saya baru di situ merasakan subhanallah, Pak. Kalau bisa kita jalan baik-baik, ya, bisa kita bermain dengan cucu tak baik-baik di rumah, ya, bisa kita bekerja, bisa kita jalan-jalan subuh enak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin jalan seperti itu, ingin beraktivitas, ingin bawa motor, bawa kendaraan dengan nyaman, tidak ada keluhan. Itu banyak orang seperti itu, Pak. Jadi kalau kita ini memang tidak tahu yang namanya sakit, nikmat, sehat itu nikmat, tapi sekali-kali jalan ke rumah sakit, ke ICU, ke ruang gawat IGD, ya, instalasi gawat darurat, lihat ke orang-orang di situ, supaya kita sadar ini kesehatan yang Allah berikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mahal ini kesehatan. Lihat pintu rumah sakit megahnya yang barusan di dekat pantai yang triliunan dibangun itu untuk kesehatan, Pak. Untuk kesehatan. Artinya nikmat kesehatan itu berat. Cuma kadang kita ini tidak rasa itu kesehatan nikmat. Tidak sadar kita. Itu yang pertama. Ya, saling mengingatkan. Yang kedua, nikmat yang sering kita lupakan adalah waktu luang. Waktu luang. Kita ini kalau tidak ada pekerjaan, kadang kita tidak serius. Santai-santai, ngopi-ngopi. Pekerjaannya mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya. Nonton, seandainya kita sadar ada pekerjaan yang kadang, kantor belum 3 hari, nanti hari ketiga masih kerja. Kita tidak tahu hari ketiga itu apakah waktu kita kosong full atau tidak. Yang namanya mahasiswa, ya biasa tuh ada tugas-tugas di kuliah, tugas akhir. Nah, itu kita merasakan, belum masih 2 minggu. Sebentar, masih 1 minggu. Belum masih ada 2 hari, 3 hari. Nah, akhirnya dia selesaikan tugasnya, dikebut semalam, akhirnya tidak maksimal hasilnya. Padahal banyak waktu, 1 minggu, 10 hari masih ada waktu. Nah, disinilah kita banyak membuang waktu kita pada hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Padahal itu waktu jauh lebih mahal daripada emas. Jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya sebenarnya kalau kita mau sadar. Karena waktu itu adalah modal kita untuk bekerja, modal kita untuk belajar, modal kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Waktu. Kita semua punya waktu 24 jam. Tapi ada orang yang waktu 24 jam berkahnya luar biasa. Ada orang yang waktu 24 jam kayak tidak ada. Dia hidup atau tidak di dunia kita tidak tahu. Karena tidak ada karya yang dia kerjakan. Tidak ada pekerjaan yang kelihatan dia dihasilkan. Jadi jamaah yang selalu berbahagia, saya mengingatkan diri saya dan kepada jemaah sekalian, waktu luang dan kesehatan baik-baik caranya untuk dimanfaatkan. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita tentang 2 nikmat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada satupun yang luput dari pertanyaan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sebagai muqaddimah ya untuk mengingatkan diri saya ya dan kepada jemaah sekalian bahwa yang namanya kesehatan itu nikmat. Yang namanya waktu luang itu nikmat. Jangan sia-siakan. Ya, apalagi yang masih ada di kami mungkin masih anak-anak masih kecil, ya manfaatkan ya. Kalau bisa sekarang menghafal Al-Quran, hafal memang nih. Kalau sudah besar nih orang banyak kesibukan. Apalagi orang kalau sudah menikah nih banyak kesibukannya. Ya, apalagi kalau sudah kerja di kantor, tambah-tambah kesibukannya. Waktu luang itu mahal. Ya, kita tidak tahu waktu itu mahal sampai kita berada pada waktu kita harus menyelesaikan pekerjaan banyak dan waktu sangat sedikit.
Baru kita rasa itu waktu luang, kenapa tidak mengerjakan pekerjaanku kemarin? Ya, tidak ada. Penyesalan itu selalu di belakang, tidak pernah di depan. Orang kalau bilang penyesalan kalau di depan namanya pendaftaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan subuh hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tafsir ringkas dari surat Al-A'la. Pasti kita hafal semua nih. Surat Al-A'la ini surat yang setiap malam kayaknya kita dengarkan Pak Imam ketika witir dibaca surat ini. Pasti kita sudah hafal semua ini. Tapi biasa juga ada orang tidak ku hafal Ustaz, tapi kalau ku dengar bisa ku sambung. Ya, biasa kan begitu. Biasa kita disuruh, coba apa bacaan tahiyat. Agak kalau itu biasa kalau kita mau memulai. Tapi kalau kita salat lancar ki. Nyambung. Begitu biasa kita kalau tidak dibiasakan, itu tidak keluar. Ya, kita kadang lupa apa bacaan doa setelah azan. Biasanya kita agak-agak ragu, tapi kalau sudah azan itu biasa langsung keluar sendiri. Begitu biasanya kita. Nah, sama dengan surat Al-A'la. Biasa kalau kita mau memulai agak sedikit ragu kita, tapi kalau sudah ada Pak Imam membaca, biasa nyambung itu, mengalir nih. Jadi tabe Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-A'la ini surah yang disebutkan sebagai surah Makkiyah. Di dalam 114 surah, tabe 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an, termasuk surah Makkiyah itu ada dua jenisnya, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan ini jumlahnya lebih banyak. Dan surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu? 6.236. Masya Allah. SMA, SMP, kuliah? SMP. Kelas berapa? Kelas 2. Sekolah di mana? Pondok. Masya Allah. Makanya saya tadi mau tanya, ternyata dari pondok. Rumus, ya tadi ini Al-Quran, jumlah ayatnya itu berbeda dari satu macam bacaan, dari bacaan yang lain itu berbeda jumlah ayatnya. Kalau kita di Indonesia, di Asia Tenggara, di daerah Timur Tengah yang menggunakan Al-Quran atau bacaan Hafs an Asim, karena kami pernah bertugas di percetakan Al-Quran di Madinah, di percetakan kompleks percetakan Raja Fahad di Madinah, itu kami pernah menjadi pemeriksa terjemahan Al-Quran yang dikirimkan oleh Departemen Agama di Jakarta. Kami pernah memeriksa terjemahan 30 juz itu untuk dicetak kembali oleh percetakan Raja Fahad. Ketika itu di percetakan banyak beberapa Al-Quran, ada bacaannya yang kita pakai, yang dibagi-bagi di musim haji itu kepada jemaah haji. Pasti mereka dapat satu Al-Quran itu kalau pulang, atau jemaah umroh biasanya itu dapat Al-Quran di bandara. Itu yang dibagi itu dengan cara bacaan Hafs an Asim itu jumlahnya 6.236 ayat. Berapa ayatnya Pak? 6.236. Masih susah kuingat Ustaz. Ada rumusnya sedikit, ada cara-cara agar tidak kita lupa berapa jumlahnya. Jumlahnya itu kan ada 4 angka ribuan, 4 angka deh, 4 angka. Angka pertama dengan angka terakhir itu sama, 6. Tapi ini rumusnya. Angka pertama 6, angka terakhir berapa Bu? 6. Jadi 6.000, kemudian 6 di ujung. Nah di tengah-tengahnya ini kita mau ingat, di tengah-tengahnya ini kalau mau mudah ada beberapa cara. Tapi kalau cara yang singkat adalah dia ini angka keberapa dari kanan, dari kiri. Angka keberapa ini? 2 Dik. Ini angka keberapa? 3 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 6 pertama, 6 di ujung. Nah angka kedua itu 2. Angka ketiga 3. Paham gini? 6, 2 di tengah-tengah, 3. Jadi 6, 2, 3,
6. Itu kalau bacaan kita 6.236. Kalau kita melihat Al-Quran cetakan lain di percetakan itu yang dibagi juga ke jemaah haji dari negara-negara yang menggunakan Quran itu jumlah ayatnya lebih sedikit, kurang sedikit. Kenapa bisa, Ustaz? Berarti Al-Quran mereka beda dengan Al-Quran kita karena ayatnya beda jumlah ayatnya. Tidak. Kalau kita lihat sama di ayatnya, tapi kenapa beda jumlahnya? Jumlah ayatnya beda karena teknis pembagian ayatnya yang beda. Tapi teknis pembagian ayatnya yang beda. Maksudnya begini. Ada ayat kalau Al-Qur'an yang kita pakai itu Al-Qur'an itu ayatnya panjang. Misalnya 2 baris. Ini misalnya 2 baris. Kalau di bacaan Al-Qur'an yang lain, yang 2 baris itu kalau kita 1 ayat saja, di mereka itu dibagi jadi 2 atau 3 ayat. Tapi ayatnya sama, Ji. Cuma peletakan tanda ujung ayatnya yang berbeda. Tapi isinya sama, Ji. Jadi, kalaupun beda jumlahnya, maka isinya sama saja. Ya, itu semua dicetak di percetakan Raja Fahad di Madinah. Ya, kami itu dekat dari kampus, ya sekitar 10 menit dari kampus kami. Nah, itu kalau orang yang pergi umroh atau haji biasanya ziarah ke percetakan Al-Qur'an. Nah, itu kami pernah bertugas di dalam sebagai pemeriksa terjemahan Al-Quran 30 juz dari Departemen Agama Indonesia. Baik, jamaah yang sama berbahagia. Suratul A'la. Suratul A'la, A'la adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya. Kalau aku tanya ke Pak, Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Di lantai 1 atau lantai 2? Iya, di mana, Bu? Di atas. Baik. Allah Subhanahu wa taala di atas, tinggi. Kenapa? Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Sabbihisma rabbikal a'la. Dan a'la itu sifat Allah Subhanahu wa taala, artinya tinggi, di atas. Tapi waktu Isra dan Mi'raj, waktu Isra dan Mi'raj itu Nabi ke atas atau keliling-keliling bumi? Ya, Bu? Terbang ke atas atau terbang keliling-keliling bumi saja? Ya, terbang ke atas. Artinya Allah itu di mana-mana atau Allah di atas? Di atas. Baik. Kita tahu ini, harus sadar ini. Ya, supaya kita ini beragama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu diterbangkan ke atas. Seandainya Allah di mana-mana, tidak perlu Nabi diangkut ke atas. Seandainya kalau Allah itu di mana-mana, karena ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana, tidak perlu Nabi dijemput, dibelah dadanya. Tapi kan peristiwa Isra Mi'raj itu dibelah dadanya Nabi. Dalam sejarah dikatakan Nabi dalam riwayat yang sahih, ya, karena ada beberapa riwayat yang juga ada 4 riwayat tentang pembelahan dada Nabi. 2 yang sahih, 2 ini yang kurang valid, kurang kuat riwayatnya, ya. Yang kita ingin pegang di sini adalah proses pembelahan dada Nabi itu 2 kali. Tapi 2 kali, ingat Bapak ini. 2 kali dibelah dadanya Nabi. Kenapa dibelah dadanya? Mau dikeluarkan bagiannya setan dari darahnya Nabi. Bagiannya setan, darah hitam itu yang ada dalam tubuh Nabi itu dikeluarkan oleh Jibril, kemudian dicuci hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikembalikan lagi dijahit. Saya kasih tahu dijahit. Dan bekas jahitannya itu diceritakan oleh sahabat beliau Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Dia menceritakan, saya melihat bekas jahitan pembelahan dada Nabi itu dari sini nih. Di bawah leher kita kan ada kayak lubang-lubang di sini nih. Itu pembelahan dada Nabi dari sini sampai di bawah pusarnya, lebarnya itu. Orang kalau koperasi sesar, Budi, kan di sini, Ji. Ini tidak, Bu, besar, dari sini sampai ke bawah pusar. Itu dibelah dadanya Nabi, dibuka, dan ketika itu tidak menggunakan bius. Kalau kita kan kalau operasi pakai bius ini, itu tidak. Itu izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu melihat itu kabel-kabelnya di dalam tubuhnya itu, ya, kabel-kabel kalau kayak listrik, ya, macam-macam lah. Itu Nabi lihat, tapi tidak merasakan sakit. Ya, itu 2 kali. 1 kali pertama Nabi dibelah dadahnya itu ketika Nabi umur 4 tahun.
tinggalnya di kampung Halimah, di kampung Bani Sa'ad namanya. Yang menyusui ketika itu beliau adalah Halimah Sa'diyah. Makanya kan biasa tuh ada pertanyaan, siapakah yang pernah menyusui Nabi? Kenapa menyusui Nabi? Memang Nabi tidak disusui sama ibunya. Kebiasaannya bangsa Arab dulu, kalau ada di Mekah ya, terutama di Mekah, kebiasaannya mereka itu kalau ada anaknya lahir, itu tidak disusui sama ibunya. Kebiasaannya. Itu mereka cari ibu-ibu susuan yang dibayar selama 2 tahun. Bayangkan, selama 2 tahun itu anak berada di tempat ibu susuannya, tidak bersama ibunya. Ya, kalau ibu-ibu kira-kira, ya kalau punya anak, mau disimpan di ibu susuan atau kita sendiri yang kasih susu, Bu? Mau kita sendiri, Budi? Lebih enak mungkin, lebih nyaman, lebih terasa kejiwaannya itu seorang. Tapi tidak, Bu. Kebiasaannya mereka dulu di Mekah itu, di saat itu, mereka memang ada kelompok dari perempuan di luar itu yang masuk ke Mekah, ada tempatnya mereka itu nongkrong. Jadi ketahuan itu tempat mereka ibu susuan dari luar Mekah itu, mereka nongkrong di salah satu tempat di Mekah, mereka menunggu siapa kira-kira yang datang yang mau menitipkan anaknya. Nah, nongkrong itu ada tempatnya memang. Nah, jadi ketika itu Nabi SAW dititipkan sama Halimah Sa'diyah. Karena ada 2 yang menyusui Nabi, yang pertama Halimah, yang kedua Thuwaibah. Ya, Halimah Sa'diyah ini yang mendapatkan kesempatan untuk menyusui Nabi SAW karena di saat itu di Mekah, kenapa orang kasih kirim anaknya keluar tidak disusui di Mekah? Satu di antara alasan ulama kita bahwa banyak orang datang haji, itu menurut mereka banyak datang haji karena haji ini bukan cuma dilakukan di Islam, orang kafir juga haji. Karena ini haji ada sejak zamannya Nabi Adam, beberapa riwayat sejak zamannya Adam. Tidak ada satu nabi pun kecuali pernah berhaji. Semua nabi pernah berhaji. Sampai Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit itu akan berhaji ketika dia turun di akhir zaman. Karena dia belum berhaji. Ketika hidup di bumi ini, Nabi Isa ketika itu belum sempat berhaji. Akhirnya diangkat oleh Nabi, barrafa'ahu Allahu ilaih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum sempat melaksanakan haji. Makanya nanti ketika turun Nabi Isa di akhir zaman, tanda hari kiamat yang akan membunuh Dajjal, itu nanti Nabi Isa turun dan akan mengambil mikot di Madinah, dari situ kemudian berhaji ke Mekah. Jadi Nabi Isa nanti akan berhaji di akhir zaman. Karena ini haji syariat seluruh nabi, dan hajinya Nabi Isa sama dengan cara haji Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam riwayat, yanzilu Isa bin Maryam fi akhir zaman yaqtulul khinzir wa yaksirus salib wa yad'ul jizyah. Di akhir zaman nanti turun Isa bin Maryam, dia akan mematahkan seluruh salib. Ini hadis Bukhari, bukan hadis yang paling sahih ini. Akan mematahkan seluruh salib-salib yang dibuat untuk menyembah Isa, kemudian membunuh seluruh babi. Itu nanti Nabi bisa lakukan seperti itu di akhir zaman, ya. Nah, ini pertanda bahwa kemudian beliau akan berhaji setelah itu, ya. Ini pertanda bahwa akan kembali Islam itu murni nanti di akhir zaman yang akan dibawa oleh Isa bin Maryam, ya. Jadi ibadah haji ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Nah, ketika orang dulu datang ke Mekah, takut ada penyakit yang dibawa oleh orang-orang dari luar. Banyak penyakit dari luar. Nah, takut ini penyakit mengenai anaknya. Jadi dikirimlah anak-anak mereka ini keluar supaya tidak terkontaminasi sama orang-orang dari luar. Jadi disewalah ibu-ibu susuan. Dan Nabi ketika itu berada di kampung Bani Sa'ad, di kampungnya Halimah Sa'diyah. Nah, itu Nabi pernah dibelah pertama kali. Pembelahan dada Nabi yang kedua itu ketika Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Nabi dibelah dadanya. Dikeluarkan darah hitam, dibersihkan dengan air Zam-Zam, pakai
bejana emas, kemudian dikembalikan lagi dan dijahit kembali. Kemudian Nabi diajak untuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis diajak Mi'raj ke langit, bertemu dengan Nabi Adam, nabi-nabi yang ada di atas sampai mendapatkan wahyu dan beberapa hal yang lainnya. Intinya diangkat ke atas sampai ke tempat yang tinggi. Kenapa? Allah ada di tempat yang tinggi di atas. Ya. Jadi kalau kita itu sujud, pasti kita merasa Allah itu di atas, bukan di bawah lantai. Begitu deh. Kalau sujud kita tuh, kalau sujud pasti hati yang ada dalam tubuh kita ini, perasaan kita ini sedang menyembah Allah yang maha tinggi. Makanya Allah mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi ya, karena biasa kita dengarkan jawaban Allah itu di mana? Di mana-mana. Buktinya apa? Ada dalilnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sementara ada juga ayat yang mengatakan Allah itu di atas langit. Dan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ke atas. Seandainya Allah di mana-mana, tidak perlu itu malaikat Jibril turun untuk dibawa ke atas. Kan di mana-mana, berarti biar di Mekah juga Nabi Muhammad bisa menerima wahyu salat. Tapi ternyata tidak. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tinggi. Allah itu di atas. Ya, menembus langit terus sampai ke atas sana. Tidak mungkin Ustaz. Mana bisa orang dengan tubuh seperti ini Isra Mi'raj? Bukan tubuhnya Nabi itu. Nabi itu Isra dan Mi'raj hanya dengan jiwanya saja, atau mimpi barangkali. Tidak. Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan tubuhnya dan dengan jiwanya. Kenapa? Karena Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu melewati 3 alam. 1, alam manusia. 2, alam malaikat. 3, alam langit. Kalau kita memakai hukum alam manusia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak masuk hitungan-hitungan, Pak. Jaraknya ribuan kilo dari Mekah menuju Baitul Maqdis itu cuma sekejap mata. Ya. Tapi mungkin biasa lihat terbang-terbang di atas itu pesawat terbang atau pesawat tempur. Ya, pesawat tempur Sukhoi misalnya, Sukhoi yang ada skuadron di sini di Makassar, itu kecepatannya bisa sampai 2000 km per jam. Pernah naik kendaraan Pak 200 km per jam? Ada Bapak di sini yang pernah naik mobil atau bawa mobil sendiri kecepatan 200 km per jam? Pernah Pak? Atau Ibu barangkali di atas ada yang pernah bawa mobil? Saya pernah Bu, ketika sewa taksi dari Madinah menuju ke Riyadh, ada rapat di ibu kota, ketika itu kami diundang. Itu taksi kayak gila-gila itu bawa kendaraan. Itu mobil sedan Amerika, memang bagus mobil sedannya, 3000 cc. Memang bodinya tuh sedan kayak besi semua, berat. Kita buka pintu saja berat terasa. Itu saya pernah naik kendaraan itu Pak, berhenti tuh jarumnya di ujung. Berapa kecepatannya Pak? 240 km per jam. Saya bilang, barusanku ini naik kendaraan, berhenti jarum di ujung. Baru dia itu bawa kendaraannya cuma 1 tangan. Kakinya 1 diangkat, Mas Sulengke tuh, baru dia menelpon. Kecepatan 240. Mobil metik. Tidak perlu 2 tangan, 1 tangan saja. Mobil metik 1 kaki juga, karena cuma gas dengan rem. Kalau kita yang manual kan 3. Dia kemudian telepon 1 tangan, angkat kakinya 1, kecepatan saya lihat itu di dashboardnya 240, berhenti jarumnya Pak. Memang mobil besar 3000 cc, 3500, 3000 sekian cc. Jadi itu kencang mobil tapi stabil. Kenapa? Besar cc-nya 240. Saya bilang Masya Allah. Ini Pak, pesawat itu 2000 km per jam bisa. Itu per jam. Ini Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ribuan kilo itu cuma sekejap mata. Berarti bagaimana itu? Karena kalau pilot saja 2000 itu kayak sudah miring-miring mukanya Pak. Kenapa? Melawan gravitasi bumi. Makanya kan mereka pilot itu ada pemberatnya. Kalau mereka terbang itu ada pemberatnya itu. Kaki kiri kanannya itu berat. Supaya apa? Gravitasi bumi itu tidak berpengaruh terlalu. Pak, ada
ada hubungan dengan gravitasi bumi. Ini tidak. Berarti bagaimana Nabi itu kecepatannya itu? Tidak. Nabi masuk dalam alam malaikat. Jadi hukum malaikat yang berlaku. Malaikat bisa turun dari langit ke bumi sekejap mata. Ribuan kilometer, bisa sampai jutaan kilometer. Tapi secepat kilat, karena masuk di alam malaikat. Karena diantar sama siapa? Jibril. Jadi dia masuk ke alam malaikat. Jadi tidak berlaku lagi itu hitung-hitungan manusia. Tidak berlaku. Makanya ulama kita diantaranya Imam Asy'arawi dalam tafsir beliau mengatakan bahwa Nabi itu melewati 3 alam ketika Isra dan Mi'raj. Alam manusia, alam malaikat, alam langit. Nah, alam langit itu juga Jibril pun tidak bisa masuk ke situ. Ketika masuk dalam Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa masuk ke dalam. Itu alamnya, alam langit yang malaikat pun tidak masuk di situ. Jadi Nabi SAW itu harus bertemu Allah di tempat yang tinggi. Karena Allah itu di atas. Makanya Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ya. Terus Ustaz, bagaimana tadi dalil itu yang mengatakan Allah di mana-mana? Karena ada juga ayatnya. Iya, kata ulama kita Allah di mana-mana. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah bersama kita dengan penglihatannya, dan Allah bersama kita dengan pendengarannya. Intinya dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Allah tahu kita. Tapi zatnya Allah itu di atas. Tapi penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, ilmunya Allah diliputi semua kita ini sampai yang paling dalam, ya, di laut yang paling dalam itu Allah tahu apa yang ada di dalam. Kenapa? Allah ciptakan. Jadi Allah bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya, tapi zatnya Allah tinggi. Makanya Allah mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi ini satu, ini perlu kita teruskan. Perlu kita teruskan Bapak ini supaya kita tidak salah memahami ayat dan betul-betul berakidah yang benar. Ya. Baik. Itu yang pertama. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, allazi yang. Ini tahu ya Bapak Ibu. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang jumlahnya 6.236 ayat dan dapat kata allazi, artinya yang. Apa artinya Bapak Ibu? Yang. Allazi yang khalaqa, menciptakan, fasawwa, menyempurnakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bukan sekedar menciptakan tapi menyempurnakan baik-baik. Ya, tapi kalau biasa kalau buat kue bangke itu ya yang pakai cetakan Budi, ya, itu kan biasa ya, sekarang ini lagi ramai-ramainya ini. Kan itu biasa ada kue bangke itu biasa dicetak, kadang masih ada ujung-ujungnya yang belum lepas Budi. Pasti tahu ini. Ya, kita biasa buat. Ya, biasa tuh ada kue sudah dicetak tapi tidak sempurna cetakannya turun ke bawah dan masih nempel-nempel di ujung-ujung. Nah, itu Allah kalau menciptakan disempurnakan baik-baik. Khalaqa, menciptakan. Fasawwa, membersihkan ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya. Sama orang kalau buat jalanan, pimpro sudah pasang ini, tapi kadang di ujung-ujungnya miring-miring tidak halus cara kerjanya. Nah, Allah kalau menciptakan sesuatu halus, sempurna. Nah, itulah maknanya fasawwa. Khalaqa, dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Ya. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang qaddara. Tapi qaddara itu artinya memberikan kadar. Ini sudah masuk bahasa kita sebenarnya. Qaddara, memberikan kadar. Tapi Bapak Ibu, kadar oksigen yang kita hirup ini di mana nih? Di Ancidengoyo ini itu sama dengan beda dengan kadar oksigen yang ada kalau kita berada di gunung. Beda lagi kadar oksigen itu kalau kita di atasnya gunung naik pesawat. Di luar angkasa kadar oksigen juga beda. Siapa yang atur itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau musim panas, ya kalau di sana ya musim panas, musim dingin. Kalau kita di sini, ini matahari kalau hari ini terbitnya harus jam 6:10 misalnya. Tidak boleh matahari terbit jam 7 pas, tidak boleh. Siapa yang mengatur itu? Allah. Itu maknanya qaddara.
Dialah yang mengatur, dialah yang menakdirkan, tahu bagaimana kadar oksigen, kadar garam, kadar gula darah kita, itu yang Allah yang mengatur semuanya. Jadi sudah diciptakan, dikasih cantik-cantik, diatur semua metabolismenya, diatur semua aturan hidup di muka bumi ini dan di langit sana. Itu maknanya qaddara fahada. Hada artinya yang memberi petunjuk kepada setiap makhluk. Tabe, ya. Itu anak-anak itu ibu paling paham di atas. Itu anak-anak biasanya kalau di ruang operasi ya, atau di ruang melahirkan di rumah sakit atau di klinik melahirkan, itu anak-anak kalau baru dilahirkan itu biasanya langsung disimpan di dekat susu ibunya nih. Itu langsung disimpan dekat susu ibunya, dan itu bayi langsung mencari itu di mana tempatnya di menyusu. Dia tahu. Apakah sebelum lahir dokter mengatakan sebentar kalau kamu keluar cari susu ibu? Tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Tapi itu langsung, itu otomatis. Itu anak-anak kalau sudah disimpan di dadanya ibunya setelah dilahirkan, itu langsung dia cari tempat menyusunya. Itu langsung dicari itu. Begitu, Budi? Itu siapa yang ajar? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aturan main di kedokteran mengatakan nanti dokter kalau melahirkan pesan-pesan memang di telinganya ibunya supaya masuk ke dalam, mendengarki di dalam, nanti kalau keluar menyusu. Tidak ada, Pak. Kenapa? Itu dari Allah. Itu makna fahada. Sama tuh kalau kuda atau sapi kalau melahirkan keluar, lama-lama itu agak mulai berdiri sedikit, kemudian setelah itu dia cari susu ibunya juga. Tidak ada yang mengajar itu. Ditinggalkan begitu, dilakukan sendiri tanpa diajar. Kenapa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hada. Dialah yang menunjukkan cara-cara semua itu. Ya, dia menunjukkan cara-caranya itu. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, diciptakan, dikasih cantik-cantik penciptaannya. Baru setelah itu diatur kadar-kadar darahnya, kadar gulanya, kadar oksigen, kadar di alam semesta, diatur secara detail. Ya, baru kemudian setelah itu diberikan aturan mainnya. Allah berikan sendiri aturan mainnya tanpa perlu ada buku panduan. Oh, kalau anak-anak baru lahir disuruh baca buku panduan. Begini caranya orang minum susu. Begini, tidak ada, Pak. Itu Allah yang kasih petunjuk. Itu makna fahada. Ya. Apa ayat setelah itu, Pak? Ibu, apa ayat setelah itu? Nah, ini setiap malam kita dengar ini. Walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan rumput-rumputan. Tapi ini rumput-rumputan ini adalah makanan buat hewan yang kemudian hewan itu ketika gemuk kita potong. Begitu deh. Kalau hewan itu makan rumput kita ambil susunya. Susu sapi, susu kambing, susu unta. Ada yang pernah minum susu unta di sini? Ada yang pernah minum susu unta? Susu unta itu rasanya mirip-mirip susu beruang. Susu beruang, mana bisa dapat susu beruang? Ada bahasa dijual itu di mana? Susu beruang. Yang putih kalengnya itu. Nah, itu kalau minum susu itu mirip-mirip sedikit rasanya. Cuma susu unta itu agak sedikit lebih segar terasa, ya, lebih segar. Ya. Baik, Bapak Ibu, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini? Karena kehidupan kita itu banyak tergantung dari hewan, dan hewan tergantung dari makanan. Begitu nih, makanannya hewan itu yang rumput-rumput. Banyak tergantung seperti itu. Nah, Allah juga ingin memberikan kepada kita teguran. Ini kalau kita lihat rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau, itu akan menjadi alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumput itu kering, ghutsa'an, kemudian setelah kering dia akan menjadi hitam. Ahwa itu artinya lebih kepada hitam, gelap ki. Kalau sudah kering-kering lama-lama itu kayak gelap-gelap, warna hitam gitu, coklat. Nah, itu namanya ahwa, gelap warnanya. Artinya, wahai manusia, lihat ki itu rumput. Itu pernah hidup. Kemudian hijau, segar, kemudian kering, kemudian terlokoy ya, kering kemudian terlipat-lipat, kemudian setelah itu jadi gelap warnanya. Itu rumput. Kamu juga makhluk hidup akan jadi seperti itu juga.
Nah, itu diajarkan kepada kita bahwa kita akan seperti itu juga, rumput akan mati, kita juga akan seperti itu. Ya, alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, saya akan bacakan kepadamu wahyu, kepadamu ayat, kamu tidak akan lupa. Kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah tentukan, maka engkau akan lupa. Apakah Nabi ketika salat, Pak? Tadi, apakah Nabi ketika salat membaca ayat lupa atau tidak? Pernah Nabi lupa. Nabi itu manusia biasa. Ketika membaca ayat, Nabi pernah lupa. Makanya Nabi ketika selesai salam, kemudian dia balik ke sahabat. Wahai sahabatku, tadi saya sempat membaca ayat dan ada yang terluput dari ayat yang saya baca. Kenapa kalian tidak ingatkan? Sahabat agak segan menegur. Tapi Nabi lupa. Kenapa? Nabi manusia. Nabi manusia. Pernah melupakan ayat. Makanya ada itu syariatnya sujud sahwi. Begitu nih. Kalau Nabi tidak pernah lupa, Bapak Ibu, tidak tahu kita bagaimana caranya syariat sujud sahwi itu. Tapi Allah ajarkan kepada kita sujud sahwi lupa ketika sholat 3 mika atau 4. Saya tadi sudah ruku atau belum? Saya tadi sujud yang kedua atau belum? Itu lupa. Nah, itu diajarkan oleh Allah lewat lupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat lupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi tidak lupa, kita tahu itu. Jadi Nabi lupa supaya kita juga belajar kalau terjatuh dalam kondisi yang serupa. Baik. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kita mungkin baca saja singkat sampai di ujungnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kita kasih pertanyaan sedikit untuk jemaah sekalian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ya, saya kumpulkan saja ringkas dari sisi ayat ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa akan ada peringatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada Nabi ini agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Wa yassirka lil-yusra, wahai Muhammad, kami telah memberikan agama kepadamu agama yang mudah, bukan agama yang susah. Jadi kalau ada agama yang membuat kita susah, maka satu, mungkin cara kita yang salah atau pemahaman kita yang salah kepada dalil itu. Karena agama ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akan ada 2 orang yang ketika diingatkan, ada orang yang takut kepada Allah dan ada orang yang kufur kepada Allah. Orang yang ketika mendengarkan fadzakir in naf'ati dzikra, wahai Muhammad, berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat sedikit ataupun banyak, pasti ada manfaatnya. Ya. Kemudian orang yang mendengarkan peringatan, ya, saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mendengarkan peringatan itu. Tapi orang yang tidak mengindahkan peringatan, wasayyidannabuha, dia akan dijauhkan dari orang yang kafir, orang yang munafik, itu akan dijauhkan dari peringatan ketika betul-betul mereka tidak mau dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ada 2 golongan setelah mendapatkan peringatan. Ada orang yang ashqa, yang celaka, ada orang yang atqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa yang disebutkan di dalam surah ini bahwa akan ada hari pembalasan, orang yang kafir masuk neraka, orang yang mensucikan jiwanya, orang yang tazakka, yang takut kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian ketika mendengarkan pernyataan ini, peringatan ini, banyak di antara kalian yang lebih cinta dunia. Tapi Pak, cinta dunia itu dari dulu diperingatkan dari nabi-nabi sebelumnya. Apa buktinya? Inna hadza lafis suhufil ula. Peringatan tentang bahaya dunia, cinta dunia, lebih mau mati karena dunia, ini peringatan bukan di Al-Quran saja, tapi inna hadza lafis suhufil ula. Peringatan ini sudah ada pada kitab-kitab terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa, pada kitabnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Bisa menjadi, kalau Musa itu bisa bermakna Taurat atau bisa bermakna lembaran selain Taurat. Ada 2 versi ulama kita di sini. Kalau Ibrahim ada suhuf, ada lembaran-lembaran yang datang dari Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tentang aturan beragama. Ya, baik jamaah yang sama berbahagia, ini barangkali singkat saja.
yang bisa kami sampaikan tentang tafsiran. Sebenarnya ya kalau kita satu ayat per ayat itu mungkin akan sedikit lebih panjang lagi, tetapi tidak apa-apa kita mungkin buka sambil sharing, pertanyaan itu mungkin muncul ya beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan, entah berkaitan dengan surah kita atau mungkin dengan perkara lain dari selain surah ini. Silahkan ditanyakan, kami kembalikan kepada moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi informasinya ada ditanyakan tentang pembahasan kita yang dibahas tadi. Ibu di atas. Kalau Bapak, kalau tidak ada tak cukup kan? Ya. Bagaimana hubungan antara penafsiran hadis Rabbul A'la bahwa Allah berada di tempat yang tinggi, ya, dengan ayat yang mengatakan istawa 'alal 'arsy. Ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ada 4 ayat tentang itu, ya. Ya. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Bagaimana menggabungkan dengan istawa 'alal 'arsy? Istawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu ya tadi arsy. Ada 2 istilah di dalam Al-Qur'an yang perlu kita luruskan pemahamannya. 1 arsy, yang 2 kursi. 1 arsy singgasana. Singgasana 1, singgasana. Kalau kita lihat singgasana raja itu kayak bagaimana? Mewah gitu ya. Ya, tapi singgasananya Allah beda. Ya. Ya. Ada 2 istilah. Saya meluruskan ini supaya kita paham. 1 singgasana yang bernama arsy, 2 namanya kursi. Apa bedanya? Singgasana itu tonji kayaknya kursi. Karena kalau kursi kita itu kan tempat duduk kayak begini nih kursi. Itu kursi bahasa Arab. Kalau hafal ayat kursi pasti tahu ini. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Tabe. Menurut Ibnu Abbas, dalam buku tafsir para ulama kita menukil perkataan Ibnu Abbas, kursi Allah Subhanahu wa taala itu tempat berpijak. Tempat berpijak. Yang diinjak. Yang diinjak itu kursi. Kalau kursi bahasa kita tempat duduk ya. Tapi dalam tafsir Ibnu Abbas tidak. Kursi Allah itu tempat berpijak, meletakkan kaki. Adapun singgasana, bagaimana caranya Allah di atas arsy itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah lihat, tapi Allah memberitahukan. Tapi kita tidak pernah lihat, Nabi juga tidak pernah menceritakan bagaimana caranya Allah istiwa, bersemayam, berada di atas arsy. Itu Allah tidak pernah ceritakan bagaimana caranya. Tapi Allah mengatakan Allah bersemayam. Artinya Nabi juga tidak sampaikan, sahabat juga tidak sampaikan. Artinya kita mengimani, karena mereka juga mengimani, maka kita juga mengimani. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Kalau kita bertanya, itu perkara yang tidak mungkin, karena sahabat juga tidak ada yang mau bertanya tentang itu. Tapi intinya berada di atas arsy yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan caranya Allah yang paling mulia. Adapun kursi itu adalah tempat berpijaknya kaki. Nah, kata ulama kita, perumpamaan antara arsy dan kursi, ukuran kursinya Allah dengan singgasananya Allah itu, kursi itu sebesar, kata Nabi, kalau kita punya gelang kahalqatin mulqatin fi ardi falah, kata Nabi SAW, itu kalau kita punya gelang, itu gelang kita lempar di padang pasir, kata Nabi SAW, itu gelang adalah kursi, dan padang pasir yang sejauh mata memandang itu arsy besarnya. Kenapa? Karena kursi itu kata Nabi, kata Allah tadi dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu, Allah punya kursi itu, tempat berpijak itu seluas langit dan bumi. Itu tempat berpijaknya. Tapi singgasananya Allah itu seperti padang pasir yang sejauh mata memandang besarnya. Jadi tidak ada apa-apanya itu langit dan bumi, baru dibandingkan dengan tempat berpijaknya Allah Subhanahu wa taala. Belum tempat Allah bersemayam, tempat Allah berada di, ada yang mengatakan tidak. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam di atas arsy. Alasannya kenapa? Orang yang duduk itu
itu butuh kursi. Tapi Pak Di, saya duduk di sini, saya butuh kursi atau tidak? Nah, sih kalau kita terus begini Pak, berarti tidak ada kursi. Capek pasti. Berarti kita ini duduk di kursi karena kita membutuhkan kursi. Tapi buat Allah, Allah bersemayam di atas arsy, Allah berada di atas arsy, itu Allah tidak membutuhkan kursi itu, tidak membutuhkan singgasana itu. Cuma Allah menjelaskan, karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Jadi, Allah tidak butuh kepada siapapun, Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi Allah menyampaikan bahwa Allah itu bersemayam. Itu ilmu Allah, dan kita yakin itu, dan kita harus yakini. Ya, tapi tidak berarti Allah butuh dengan tempat itu, tidak. Cuma sekedar berada di situ, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya hak untuk mau di situ, mau di mana, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan. Berarti Allah tidak butuh dengan arsy dan tidak butuh dengan kursi, cuma itulah cara keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat. Jadi Allah itu istilahnya arsy dalam beberapa pembahasan hadis, arsy itu adalah atapnya seluruh makhluk. Atapnya seluruh makhluk, atapnya di atasnya lagi itu langit, itu ada arsy. Nah, di sanalah singgasana Allah. Artinya yang dibawa bumi, kan dalam beberapa riwayat disebutkan jarak antara bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Berapa Pak? 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan ini bagaimana cara mengukurnya? Apakah pakai jet tempur? Tidak. Dalam beberapa riwayat disebutkan kalau mengukur jarak dalam bahasa hadis itu ada beberapa standar. Satu, standar unta yang berjalan selama 500 tahun. Satu. Atau standar burung yang terbang cepat selama 500 tahun. Itu standar kedua. Atau standar ketiga, kuda yang berlari cepat selama 500 tahun perjalanan tidak pernah berhenti. Itu jarak langit pertama ke bumi. Tebal langit pertama, tebal langit kedua, dan seluruh langit tebalnya itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara satu langit ke langit yang lain itu 500 tahun perjalanan. Kalau kita menggunakan standar kuda yang berlari cepat, kalau kita mungkin pakai kecepatan 80 sampai 100 km per jam, kalau kuda lari cepat itu tidak pernah berhenti 24 jam selama 500 tahun. Berapa jaraknya? Jauh sekali. Artinya Allah sangat tinggi. Dan di tempat yang sangat tinggi itu di atas, disebutkan di atas langit ketujuh, tapi di langit pertama ada jarak, langit kedua ada jarak, langit ketiga ada jarak, sampai langit ketujuh. Nah, kata dalam riwayat, di atas langit ketujuh itu ada air, ada samudra. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Singgasana Allah itu berada di atas air, di atas samudra. Jadi di atas langit ketujuh itu ada air, ada samudra. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa kana arshuhu, dan singgasana Allah itu 'alal ma', di atas air, ada samudra. Dan kata hadis dalam riwayat, jarak antara samudra yang dalamnya samudra itu ke atas itu 500 tahun perjalanan. Hitung Pak, 7 dikali 2 14, sekarang masih 500. 14 kali 500 tahun perjalanan, baru di atasnya ada samudra. Dan ini kata Allah, bukan kata kita. Allah menceritakan tentang dirinya sendiri, wa kana arshuhu 'alal ma'. Singgasana Allah itu di atas samudra, dan samudra itu dalamnya 500 tahun perjalanan. Di atas samudra itu adalah singgasananya Allah, dan di atas singgasana itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita Pak, Allahu Akbar, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita kecil. Tidak ada apa-apanya kita, Pak. Mau sombong-sombong, kita punya harta, kita punya uang miliaran. Orang Makassar bilang, mari gini. Maaf, Anda siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat ini penjelasan tentang keagungan Allah, tidak ada gunanya kita. Tidak ada tempat untuk kita sombong. Kita punya harta, kita punya tampan yang cantik, kita punya tampan yang ganteng. Maaf, itu pemberian Allah, itu pinjaman. Jangan sombong-sombong dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong. Kalau kita melihat penciptaan ini, jadi arsy itu atapnya makhluk semuanya. Di bawahnya itulah semua, ada samudra, ada langit, ada bumi. Jauh sekali kita di atas, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, saya betul-betul hina di hadapan-Mu, kecil ya Allah. Allah Maha Besar. Arsy-Nya saja Allah itu
Atapnya bumi itu kayak tadi, luas, lebih luas daripada langit, lebih luas daripada langit dan bumi. Itu singgasananya Allah. Bagaimana Allah? Lebih besar lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalau kita mau bermaksiat, aduh, tidak ada tempat, mau bersembunyi, tidak ada CCTV, tidak ada orang, malu sama Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita dari tempat yang sangat tinggi. Ya. Jadi begitu barangkali, arsy itu adalah singgasana Allah yang merupakan atap dari seluruh makhluk. Iya, baik, barakallahu fikum. Ya, terakhir Ustaz. Kalau tidak ada yang bertanya kenapa di surat witir sering dibaca surat Al-A'la? Masya Allah. Tempat-tempat dalam hadis Nabi SAW, Nabi membaca surat Al-A'la itu di beberapa tempat. 1, ketika Nabi witir. 2, ketika Nabi salat Id. 3, ketika Nabi salat Jumat. Dalam beberapa riwayat ketika Nabi salat istisqa dan istisqa, itu Nabi juga membaca surah ini. Baik. Saya mau tanya dulu. Pasangan surat Al-A'la kalau di dalam surat Jumat dan salat Id itu biasanya apa pasangannya? Surat Al-Ghasyiyah. Jadi kalau rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, kalau rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Begitu tadi? Nah, periksa baik-baik. Dua surah ini untuk Jumat dengan Id dan tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin ini sering dibaca dua surah ini sebelum kita masuk ke witir. Ya, sering dibaca dua surah ini. Satu di antara penjelasan ulama kita, dua surah ini, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, sama-sama di dalam surah itu ada dua yang mirip ayatnya. Apa yang mirip ayatnya, Pak? Fadzakir. Kalau di surat Al-A'la, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan wahai Muhammad, peringatan itu akan bermanfaat. Itu di surat Al-A'la. Di surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan wahai Muhammad karena engkau memang adalah pemberi peringatan dan bukan yang menghukumi orang beriman atau tidak. Berikan peringatan saja, berdakwah saja. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti orang pemabuk atau orang akan ada waktunya dia bertaubat insyaallah. Tapi berikan peringatan saja, berikan peringatan. Ya, nanti Allah yang punya urusan, dia dikasih hidayah ataupun cepat, lambat itu urusan Allah. Tapi kita disuruh untuk memberikan peringatan. Artinya, kalau orang sholat Jumat, sholat Id, berkumpulnya orang banyak dan dibaca dua surah ini, makna yang ingin disampaikan bahwa di kesempatan yang agung berkumpulnya kaum muslimin, ayo kita berikan peringatan. Selama 1 minggu, Pak, kita harus diberikan peringatan. Ini iman kusam. Ini iman ini sudah mulai banyak nodanya. Ayo berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, itu kalau sholat ini. Nah, kalau sholat witir yang digabungkan dalam beberapa riwayat digabungkan dengan surah Al-Kafirun, kemudian digabungkan dengan surat An-Nas, Al-Ikhlas, ya. Satu di antara hal yang bisa kita sebutkan bahwa witir itu adalah salat penutup. Begitu deh. Witir itu salat penutup. Kalau kita habis salat biasanya kita bertasbih atau tidak setelah salat? Iya. Jadi di antara hubungan bahwa dia salat penutup dan kalau kita menutup salat itu ada tasbih biasanya setelah itu subhanallah. Makanya kalau kita habis salat witir itu apa syariatnya? Kita membaca apa? Zikir subhanal malikil kudus subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa tadi? Subhan artinya maha suci. Ya, jadi memang kita ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menutup seluruh ibadah kita ini dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri kita. Penutup itu begitu. Kita mensucikan semuanya, membersihkan semuanya sebelum kita tutup. Jadi mensucikan Allah dari segala macam penyembahan kepada selainnya dan juga berarti kepada diri kita. Kita juga sebelum mensucikan Allah, sucikan diri kita dulu. Ya, sucikan diri kita dulu tentang kita beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Nah, datang ayat setelah itu, qul ya ayyuhal kafirun. Itu ingin mempertegas bahwa kita menutup ibadah di malam hari itu mensucikan diri kita dari segala bentuk kesyirikan.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Ingin memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Setelah kita mensucikan Allah, kita memurnikan ibadah kepada Allah dan ditutup dengan qul huwallahu ahad. Kita ingin mempertegas bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menutup ibadah dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Kalau kita tidur itu mati nih Pak. Itu tidur saudaranya mati. Artinya sebelum kita tidur kita sudah bersyahadat. Kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, para jemaah sekalian yang memang bersemangat yang kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan ketemu di subuh-subuh selanjutnya di bulan suci Ramadan. Dan untuk berbaca Alhamdulillah Alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.